Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan berbagi ilmu. Saya Rodatul Jannah dengan NIM 230510700313. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis permasalahan pendidikan di Indonesia yang meliputi latar belakang, metode analisis, hasil analisis, solusi, dan kesimpulan. Topik ini penting untuk dikaji karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui pendidikan, diharapkan lahir generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan global. Namun, dalam implementasinya, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas serta kesejahteraan guru yang belum merata, perubahan kebijakan dan kurikulum yang relatif sering. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mengkaji fenomena pendidikan yang terjadi di lapangan, menganalisis kebijakan pendidikan nasional, membandingkan kondisi ideal pendidikan dengan kondisi faktual, mengidentifikasi faktor penyebab serta dampak permasalahan pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan kualitas pendidikan. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas lengkap dan tenaga pendidik yang memadai. Sementara, sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan sarana, akses teknologi, dan guru profesional. Yang kedua, kualitas dan kesejahteraan guru. Sebagian guru, khususnya guru honorer, masih memiliki kesejahteraan yang rendah, sehingga berdampak pada motivasi dan kinerja dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum yang kurang stabil. Perubahan kurikulum yang relatif sering menyebabkan guru dan peserta didik membutuhkan adaptasi yang tidak singkat, sehingga proses pembelajaran belum berjalan optimal. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi pendidikan yang belum maksimal. Tidak semua satuan pendidikan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: yang pertama, pemerataan akses dan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, melalui pelatihan berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung profesionalisme guru. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut mencakup aspek kebijakan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pendidik, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi bangsa yang unggul dan berkarakter.
Demikian analisis mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai bahan refleksi dan pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.